Mungkin semua orang berpikir untuk mengurangi konsumsi garam karena takut makan garam berlebihan dan jarang sekali ada orang yang berpikir mengenai dampak dari defisit garam. Defisit vitamin D adalah faktor penyebab utama di dunia akan penyakit autoimun. Garam sepertinya menjadi bumbu yang paling wajib dalam setiap masakan, kayak lagunya Inul Daratista. Ada yang bilang dangdut tak goyang, bagai sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Ya, pastinya makanan tanpa garam akan terasa hambar di lidah. Akan tetapi, semenjak fenomena diet mayo merebak, buat yang belum tahu, diet mayo merupakan diet yang mengurangi konsumsi karbohidrat dan garam. Dan ditambah lagi banyak informasi beredar bahwa garam menyebabkan hipertensi hingga risiko penyakit stroke. Jadinya, banyak orang akhirnya salah paham, bukannya mengurangi asupan garam saat diet, malah jadi tidak mengkonsumsi garam sama sekali. Apalagi sekarang-sekarang ini bermunculan kampanye untuk menghindari garam. Perlu dicatat, untuk orang yang mempunyai penyakit, hipertensi, atau stroke, konsumsi garam memang perlu dibatasi. Namun bukan berarti dihindari sama sekali. Karena sebenarnya secara alamiah manusia tetap membutuhkan garam untuk bertahan hidup. Kali ini channel Atur Pola Makanmu akan membahas mengenai 5 alasan kenapa kamu harus mengonsumsi garam meskipun sedang diet. Simak video ini sampai akhir supaya kamu nggak ketinggalan informasinya ya. Mungkin semua orang berpikir untuk mengurangi konsumsi garam karena takut makan garam berlebihan dan jarang sekali ada orang yang berpikir mengenai dampak dari defisit garam. Padahal ada banyak sekali gejala dan resiko yang mengikuti jika kita kekurangan konsumsi garam. Yang pertama, kekurangan garam menyebabkan hormon yang diproduksi kelenjar adrenal menjadi rendah. Padahal, hormon kortisol, salah satu hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, memiliki fungsi yang penting agar tubuh kita bisa menghadapi stres. Fungsi kerja hormon ini yakni mengatur kerja jantung sehingga memenuhi tekanan darah, mengatur respon sistem imun agar tidak berlebihan, mengatur kerja hormon insulin yang mempengaruhi kadar gula darah. Jika produksi hormon tidak cukup, maka akan menyebabkan penyakit Addison. Penyakit ini menyebabkan tubuh kita defisit vitamin D. Defisit vitamin D adalah faktor penyebab utama di dunia akan penyakit autoimun. Penyakit autoimun akan menyebabkan tubuh kita sangat rentan akan virus dan bakteri seperti virus HIV, TB, dan bahkan COVID-19. Dan hal ini akan membahayakan kesehatan sehingga rentan komplikasi dan berujung kematian. Yang kedua, kekurangan garam menyebabkan tubuh akan menyimpan terlalu banyak air. Agar tetap terhidrasi dengan baik, tubuh membutuhkan keseimbangan natrium yang terdapat dalam garam. Jika kekurangan natrium, akan menyebabkan penyakit hiponatremia. Pada hiponatremia, kadar natrium dalam darah kurang sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan kadar air meningkat dalam tubuh dan membuat sel-sel tubuh membengkak dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dari sakit kepala hingga penurunan kesadaran. Yang ketiga, akibat dari kelebihan air dalam tubuh juga bisa meningkatkan resiko keringat berlebihan. Misalnya kamu seorang atlet. Seorang atlet biasanya mengeluarkan keringat yang berlebih saat menjalankan aktivitasnya. Saat berkeringat, tubuh akan mengeluarkan garam sebesar 6 gram. Maka saat itu juga tubuh perlu asupan garam kembali untuk menyeimbangkan kadar natrium dari dalam tubuh. Yang keempat, garam dibutuhkan untuk diet keto. Orang yang menjalankan diet keto memerlukan asupan garam tambahan untuk menyeimbangkan kadar natrium dari dalam tubuh. Karena saat diet keto, tubuh akan beradaptasi dan akan mengeluarkan cairan melalui urin ataupun keringat untuk merilis gula dan karbohidrat yang terdapat dalam tubuh. Garam dapat mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Selain itu, saat diet keto dan tubuh kekurangan sodium yang terdapat pada garam akan menyebabkan kelemahan pada otot. Yang kelima, saat sedang diet mungkin kamu mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayuran yang mengandung potasium yang tinggi. Kadar potasium yang tinggi perlu diseimbangkan oleh sodium pada garam. Ketika terjadi ketidakseimbangan, lagi-lagi akan membuat kondisi otot melemah.
Nah, itulah 5 alasan kenapa kamu harus tetap mengkonsumsi garam meskipun saat sedang berdiet, karena jika tubuh kekurangan garam, dampaknya akan berbahaya bagi kesehatan. Bukannya jadi kurus dan sehat, resikonya malah mengancam kesehatan dan meningkatkan resiko kematian. Saat ingin meningkatkan konsumsi garam, pilih garam laut ya daripada garam meja. Garam terbaik lainnya yang bisa dikonsumsi adalah garam Himalaya. Dan jika kamu sedang menjalani diet keto, konsumsilah garam setidaknya 1 sendok teh garam dalam 1 hari. Rekomendasi produk garam laut dan Himalaya bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Lalu, sebenarnya berapa banyak jumlah garam yang boleh dikonsumsi oleh seseorang? Mungkin hal tersebut luput dari perhatian sejumlah orang, karena penggunaan garam yang dilakukan di setiap makan dan takaran yang hanya menggunakan insting indera pengecap. Apalagi kita orang Asia yang konon katanya nggak pernah menakar bumbu setiap memasak. Kita hanya menaburkan bumbu sampai jiwa leluhur kita membisikkan itu sudah cukup. Betul tidak? So, menurut World Health Organization atau WHO, kita membutuhkan garam setidaknya 2.400 mg per harinya atau setara 1 sendok teh. Gimana? Masih mau mengurangi konsumsi garam atau menghilangkan garam dalam konsumsi harianmu? Enggak kan? Pastikan kamu sudah subscribe channel ini, lalu komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya, dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan dan komentar terbaik dari kamu. Agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu penasaran, dan kamu juga boleh mengusulkan kepada kami topik apa yang ingin dibahas di channel Atur Pola Makanmu ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, pasangan, dan juga keluargamu ya, supaya mereka nggak ketinggalan informasi penting ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.